Hai, aku George. Aku tahu ini mungkin terdengar seperti nama cowok, tapi sebenarnya aku ini cewek. Semuanya bermula dari kakakku Harry jauh sebelum aku lahir. Sayangnya, dia meninggal saat kecelakaan mobil di umur 3 tahun. Kemudian, 2 tahun setelah kecelakaan, ibuku hamil aku. Kedua orang tuaku ingin punya anak laki-laki untuk mengisi kekosongan yang telah Harry tinggalkan. Jadi, saat aku lahir sebagai perempuan, aku bisa bayangkan orang tuaku pasti bingung. Mereka menamaiku George Harry Hastings. Kalau dipikir-pikir lagi, aku selalu punya mainan cowok seperti action figure dan pistol air. Orang tuaku gak pernah memakaikan gaun cantik atau rok. Kenyataannya, dalam semua fotoku saat kecil, aku memakai baju lama Harry. Mereka juga memotong rambutku pendek seperti anak laki-laki. Kurasa teman-teman dan keluargaku menganggap perilaku orang tuaku ini aneh karena sebelum aku berusia 2 tahun kami pindah jauh dari semua orang. Aku sekolah di rumah selama masa prasekolah dan sekolah dasar. Rumahku adalah duniaku seutuhnya. Aku punya wallpaper bertema bajak laut walaupun aku lebih suka Putri Duyung. Saat itu aku benar-benar mengira aku ini cowok dan bahkan gak bingung soal perbedaan gender. Kadang anak cowok tetangga datang ke rumahku untuk main bareng. Saat kutunjukkan koleksi bajak lautku, dia bilang bahwa adik perempuannya punya koleksi boneka dan adiknya sangat suka itu. Dia cerita padaku tentang semua aksesoris boneka, semua baju yang akan diganti tiap 15 menit, semua gaya rambut yang mungkin butuh waktu berjam-jam. Menurutnya anak perempuan itu menjijikkan, tapi aku malah terhipnotis mendengar itu semua. Aku suka sekali apa saja yang adiknya lakukan lebih dari kapal bajak laut membosankan punyaku. Tapi saat kuceritakan ke orang tuaku, ibuku langsung kecewa. Ayahku benar-benar marah dan bilang padaku kalau laki-laki nggak boleh main dengan barang seperti itu. Sejak itu, setiap anak cowok itu datang, aku harus berusaha sebisa mungkin bersikap kayak cowok dan bilang ke dia menurutku cewek menjijikkan. Ibu nggak sengaja mendengarku memberitahunya cewek itu bau. Ibu tersenyum lebar. Aku puas membuatnya senang. Suatu kali aku dan anak cowok tadi sedang mengapungkan kapal bajak lautku di bak mandi saat dia bilang dia mau pipis. Toiletnya ada pas di sebelah bak mandi, jadi aku bisa melihatnya. Ya, aku nggak kepingin lihat sih. Tapi ada sesuatu yang terlihat di mataku dan membuatku memperhatikan. Cara dia pipis aneh sekali. Dia nggak duduk, tapi mengeluarkan sesuatu dari celananya. Aku sangat bingung, jadi aku tanya ayahku. Itulah saat aku tahu kebenarannya. Ayah mendudukkan aku dan berkata, itulah cara cowok melakukannya dalam situasi itu. Kamu dan dia memang berbeda. Ya, kamu ini cewek. Jadi jangan berbagi kamar mandi dengan orang lain. Ayah lalu menjelaskan bahwa ibu sulit menghadapi kematian kakakku. Terutama karena saat aku lahir, aku mengingatkan mereka akan Harry. Jadi aku ini pada dasarnya hidup dalam bayang-bayang kakakku yang sudah tiada untuk menyenangkan perasaan mereka. Saat aku 12 tahun, orang tuaku gak punya pilihan selain menyekolahkanku di SMP karena gak lolos pendaftaran sekolah di rumah. Di pagi hari pertama sekolahku, ayah mengantarku. Sebelum aku melangkah keluar dari mobil, ayah berkata, kamu gak boleh bilang siapapun kalau kamu cewek. Aku juga sudah ketakutan soal pura-pura jadi cowok di depan semua teman sekelasku yang baru, tanpa ayah perlu mengancamku juga. Gak kan, ku bilang ke dia. Bagus George, ia menghela napas. Ibumu butuh ini. Ia gak akan mampu kehilangan anak laki-laki lagi. Di hari pertama sekolahku, aku gak habis pikir bagaimana orang tuaku bisa memalsukan ini. Tapi gak ada yang tahu aku ini sebenarnya perempuan. Bahkan ibu guru memanggilku putranya dan memberiku seragam sekolah laki-laki. Aku berteman dengan anak cowok yang namanya Darren. Dan gak berselang lama, kami jadi gak terpisahkan. Berada di dekatnya membuatku merasa jadi cowok. Ya, terkadang memang sulit. Terutama saat di toilet dan ruang ganti. Aku jelas gak bisa pakai urinal. Dan aku selalu ganti baju di bilik. Jadi aku gak perlu buka baju di depan cowok lain-lainnya. Aku mengarang alasan kalau aku punya masalah kulit. Dan gak mau anak lain melihatnya. Gak ada satu anak pun yang pernah berkata buruk mengenai hal ini. Karena tahu Darren pasti akan marah pada mereka. Alasan masalah kulitku ini meloloskanku dari kegiatan berenang. Syukurlah. Tahun-tahun berlalu dan kebohongan ini makin sulit ditutupi. Payudaraku mulai tumbuh. Dan meskipun aku gadis berperawakan kecil, payudaraku mulai terlihat. Aku harus membebat perban sekeliling dadaku untuk menyembunyikannya. Kadang itu membuat susah nafas. Jadi ayah bilang ke guruku kalau aku punya penyakit jantung dan gak bisa mengikuti aktivitas fisik apapun di sekolah. Yang malah membuatku makin sedih. Sekarang di umur 13, aku tahu aku gak bisa lakukan ini lagi. Aku masih terus hidup dalam kebohongan, tapi semakin hari semakin berat dari hari kemarin. Kuputuskan akan memberitahu orang tuaku apa yang kurasakan. Tapi kemudian aku masuk dapur
mendapati ibu sedang melihat-lihat album foto lama Harry. "Oh hai Harry, kamu terlihat manis di foto ini." Ibu mengangkat sebuah foto Harry dikelilingi mainan. "Bu, aku ini bukan Harry. Aku George, ingat?" Enggak, kamu ini Harryku yang manis." Ia memelukku erat dan mulai membelai rambutku. Ayah masuk dan ibu terus memanggilku Harry dan memberitahu ayah betapa tampan aku dulu. Ayah terlihat khawatir. Dengan lembut ia melepaskan ibu dariku dan membawanya ke lantai atas. Ayah memberitahuku bahwa aku harus lebih baik lagi jadi cowok. Kalau enggak, keterguncangannya itu akan membunuhnya. Kurasa ibu memang gak begitu baik dan sudah lama begitu. Yang kuinginkan hanya untuk membuatnya senang. Tapi pura-pura menjadi cowok padahal aku cewek membuatku sengsara. Parahnya lagi, semakin lama aku habiskan waktu dengan Darren, semakin aku sadar aku sangat jatuh hati padanya. Aku memikirkan dia sepanjang waktu, dan aku melamunkan akan seperti apa jika dia melihatku sebagai cewek, dan kami adalah pasangan serasi. Aku benar-benar butuh bantuan kalian, karena aku gak tahu harus gimana. Aku tahu aku gak bisa meneruskan ini lebih lama lagi, tapi aku gak mau orang tuaku membenciku. Apakah aku harus melanjutkan kebohongan untuk menyenangkan orang tuaku? Atau haruskah aku patahkan hati mereka dan mengakui pada mereka bahwa aku gak bisa terus menyimpan kebohongan ini? Dan aku ingin semua orang tahu kalau aku ini sebenarnya cewek.